Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri Andinis. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan pada kasus hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami peningkatan tekanan darah yang abnormal, yaitu lebih dari 140 yaitu sistolik, dan diastolik yaitu lebih dari 90 mmHg, atau apabila pasien memakai obat antihipertensi. Selanjutnya, anatomi fisiologi. Jantung adalah sebuah pompa dari kejadian terjadi dalam jantung selama peredaran darah adalah siklus jantung. Gerakan jantung terdiri dari kontraksi yaitu sistol dan pengendoran yaitu diastol. Sistol lama kontraksi ventrikel yaitu 0,3 detik dan pengendoran selama 0,5 detik. Dan otak jantung etiologi atau penyebab yang pertama yaitu pada lansia, yaitu terjadinya perubahan elastisitas dinding aorta menurun, katup aorta menebal dan menjadi kaku. Kemampuan jantung memompa darah menurun 1% ketika berumur 20 tahun ke atas. Menurunnya kontraksi dan volumenya. Selanjutnya, kalau kehilangan elastisitas pembuluh darah, meningkatnya resistasi pembuluh darah perifer. Dan bisa juga faktor keturunan, yaitu memiliki riwayat hipertensi. Selanjutnya, kebiasaan hidup, yaitu kebiasaan mengkonsumsi garam tinggi, kegemukan atau makan berlebih, stres, merokok, minum alkohol, minum obat-obatan. Ciri perorangan yaitu umur. Jika berumur bertambah maka tekanan darah meningkat. Jenis kelamin, laki-laki lebih cenderung tinggi daripada perempuan, dan ras yang kulit hitam lebih banyak daripada kulit putih. Selanjutnya, klasifikasi tekanan darah normal yaitu lebih dari ringan jika tekanan sistolik 140 sampai 159 dan diastolik 90 sampai 99 mmHg. Sedang jika tekanan darah 160 sampai 170 mmHg dan diastolik 100 sampai 109 mmHg. Berat jika sistolik 180 sampai 200 mmHg, diastolik 110 sampai 119 mmHg. Hipertensi maligna yaitu hipertensi parah, bisa terjadi kematian apabila tidak terobati 3 sampai 6 bulan. Manifestasi klinis yaitu pusing, mudah marah, telinga berdenging, mimisan, suka tidur, sesak napas, mudah lelah, mata berkunang-kunang. Komplikasi yaitu mata, menyebabkan retinopati yaitu kelainan pembuluh darah retina. Ginjal bisa menyebabkan ginjal kronik atau gagal ginjal terminal. Jantung bisa menyebabkan penyakit jantung. Selanjutnya, pada otak terjadi perubahan patologik. Selanjutnya, penata laksanaan yaitu penata laksanaan medis, penurun berat badan, olahraga, teknik relaksasi, penurunan merokok, penurunan diuretik, penghambat saluran kalsium, penghambat enzim, penyekat atau
antagonis reseptor, yaitu selanjutnya penalaran medis, pembatasan pengkonsumsi natrium, latihan relaksasi, rutin mengikuti posyandu lansia, berat badan yang ideal, pembatasan alkohol. Patofisiologi atau pathway yang pertama hipertensi. Hipertensi bisa menyebabkan fase kontraksi pembuluh darah, penurunan aliran darah sehingga suplai O2 menurun ke otot. Selanjutnya iskemia miokard menyebabkan metabolisme anaerob, penurunan asam laktat dan menyebabkan penurunan pH pada tubuh. pH menurun menstimulasi reseptor nyeri. Terjadilah afferent dan medula spinalis ke talamus, korteks cerebri sehingga terjadilah nyeri akut. Selanjutnya konsep dasar asuhan keperawatan yaitu pengkajian, identitas demokratis, pola pemberian kesehatan, pola nutrisi, pola eliminasi, pola aktivitas atau istirahat. Selanjutnya pola persepsi atau konektif, pola persepsi diri, pola peran dan hubungan, pola seksualitas, pola coping, toleransi stres, prinsip hidup, prinsip keamanan atau proteksi. Selanjutnya kenyamanan, pengkajian fisik, ada pengkajian primer dan sekunder. Pengkajian primer yaitu ada airway, breathing, circulation, respiration, exposure. Selanjutnya ada pengkajian sekunder yaitu aktivitas, sirkulasi, integritas dan eliminasi, makanan, neurosensoris, nyeri, pernapasan, keamanan dan pembelajaran atau penyuluhan. Selanjutnya diagnosa keperawatan yaitu nyeri akut, ketidakefektifan napas dan resiko penurunan curah jantung, ketidakefektifan perfusi cerebral, defisiensi pengetahuan. Selanjutnya intervensi, ketidakefektifan pola napas. Intervensinya itu yang pertama monitor kecepatan irama, kedalaman dan usaha untuk melakukan inspirasi. Kedua, monitor pola napas. Yang ketiga, monitor terjadinya dyspnea. Selanjutnya perhatikan lokasi trakea. Selanjutnya buka jalan napas dengan teknik chin lip. Selanjutnya membaca mekanisme ventilator. Selanjutnya kolaborasi tim medis dalam pemberian nebu dan terapi farmakologis. Selanjutnya nyeri akut yaitu yang pertama mengkaji lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas faktor pencetus nyeri. Selanjutnya kontrol lingkungan yang mempengaruhi nyeri. Ajarkan relaksasi napas dalam. Ajarkan prinsip manajemen nyeri, memonitor TTP dan kolaborasi dengan tim medis lainnya. Selanjutnya ketidakefektifan perfusi jaringan yaitu yang pertama monitor TTP, monitor status sirkulasi, monitor tingkat kesadaran, respon pasien terhadap stimulus, monitor intake dan output. Selanjutnya kolaborasi dengan tim terapi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.